Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan juga telah mampir di channel saya. Kali ini kita bakal mencoba sesuatu hal yang baru dan nggak akan kita prefer ke arah yang mistis-mistis. Jadi ceritanya tuh kemarin aku ngebaca sebuah bahan bacaan di internet dan ternyata sebuah perkataan yang katanya manusia itu kalau misalnya ada salah satu kepercayaan agama, setelah mati mereka akan kembali lagi dan terlahir kembali ke dalam sebuah tubuh dan jiwa yang baru. Ini tuh sebenarnya bukan sebuah karya film yang difilmkan aja, tetapi merupakan sebuah kepercayaan dari sebuah agama yang memang mempercayai bahwa adanya kelahiran terbaru atau yang disebut dengan reinkarnasi. Seiring karena juga aku pernah nonton yang serialnya itu Essence of Love yang merupakan sebuah cerita dewi-dewian, dan kemudian mereka itu terhukum dari kayangan-kayangan gitu dan kemudian diturunkan ke bumi dalam bentuk kelahiran manusia ataupun kelahiran baru. Karena memang aku merasa tertarik untuk ngebahas itu, maka kali ini kita bakal kupas tuntas sedikit tentang bahasan reinkarnasi atau kelahiran baru yang dipercaya oleh beberapa agama di dunia dan merupakan sebuah ritual yang masih sangat kental dan juga bisa ditemukan di sekitar kita. Tapi kali ini kita nggak akan prefer ke arah reinkarnasi dan juga prosesnya, akan tetapi fakta-fakta yang dianggap memiliki hubungannya dengan reinkarnasi. Apa aja itu? Simak video berikutnya ya. Oke, sebelum lanjut semuanya saya mohon untuk tindakan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya agar bisa membantu mengembangkan channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, hidup stories, dan juga legendary. Oke, terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah mengikhlaskan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share-nya. Semoga ini menjadi kebaikan bagi teman-teman semua telah membantu membangun channel ini. Kita lanjut ke pembahasan ya. Lanjut. Sebenarnya fakta ini sudah ada beberapa waktu lalu dan sudah sempat dihebohkan dan juga dibahas oleh beberapa portal juga. Tapi kali ini aku bakal mendeskripsikannya lebih detail lagi sedikit tentang pembahasan reinkarnasi, yang katanya manusia yang telah tiada beberapa ratus tahun yang lalu bisa terlahir kembali dalam bentuk tubuh manusia yang baru. Benar nggak seperti itu? By the way, siapa di sini yang pencinta K-pop ataupun K-pop atau berbau-bau budaya Korea gitu? Bagi teman-teman yang merupakan Korean lover, silahkan komen di bawah ya. Sebelumnya aku meminta maaf kalau misalnya dalam pembahasan aku nanti ada salah pengucapan nama ataupun kata-kata yang berhubungan dengan Korea-Korea ini. Karena jujur, ini baru pertama kali aku membahas masalah budaya-budaya Korea dan juga yang berhubungan dengan bahasa-bahasa Korea. Jadi aku nggak terlalu paham tentang kata-kata dan penyebutannya, dan misalnya kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di bawah ya. Oke, kita lanjut ke topik utama. Beberapa waktu lalu itu sering dibahas bahwa ada beberapa kemiripan yang terjadi antara artis-artis dan juga aktor Korea yang katanya dibahas dan juga dibandingkan kemiripannya dengan sosok-sosok yang telah tiada, dan sosok ini tuh bukan sosok yang biasa-biasa aja, tetapi merupakan sosok-sosok yang luar biasa di masa lalu. Nah, di sini aku bakal rangkum 5-6 portal ataupun jenis orang-orang yang berasal dari Korea dan memiliki kesamaan tuh dengan orang-orang di masa lalu, misalnya seperti pangeran dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di masa lalu. Siapa saja mereka? Silakan simak di video selanjutnya. Sempat viral di media sosial bahwa Suli ini dibilang mirip dengan salah satu tokoh di masa lalu, yaitu bernama Lee Nan-hyang yang merupakan seorang penyanyi di masa lalu, tepatnya pada tahun 1900 sampai dengan 1979. Udah lama banget ya kan? Hampir berapa puluh dan juga berapa ini tahun ya kan? Nah, sosok Suli ini juga dibandingkan karena miripnya dengan beberapa tanggapan wajah yang terdapat pada Lee Nan-hyang. Nah, dikabarkan pula bahwa Lee Nan-hyang merupakan seorang artis pada zaman dahulu, yaitu pada tahun 1900-an, kemudian telah meninggal, dan orang-orang menganggap bahwa Lee Nan-hyang telah terlahir kembali dalam bentuk tubuhnya artis Suli, artis dari Korea. Apakah ini benar ataupun tidak? Silahkan komentar di bawah ya. Yang kedua ada Suho XO. Siapa nih yang pencinta dari Suho XO? Sempat beredar di internet bahwa Suho XO ini dibilang mirip dengan Pangeran Yiu. Pangeran Yiu sendiri merupakan seorang tentara kolonel di Kekaisaran Jepang pada saat perang-perang dunia yang sebelumnya itu terjadi. Nah, kalau ditelusuri, profil yang terdapat pada Pangeran Yiu memiliki kesamaan dengan profil yang dimiliki oleh Suho XO. Jadi bisa dibayangkan, dan juga orang-orang mengatakan bahwa ini merupakan sosok yang terlahir kembali dari Pangeran Yiu yang telah tiada pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Keren ya? Nah, nggak hanya itu, keduanya memiliki wajah yang sangat-sangat mirip dan juga memiliki karismatik yang luar biasa, dan tentunya seorang yang dihormati oleh orang-orang yang ada di dunia. Oke, dua artis setelah kita bahas, kita lanjut ke artis yang ketiga. Nah, masih nggak jauh-jauh dari XO, netizen juga membandingkan bahwa Sehun XO memiliki kemiripan yang sangat mirip dengan seorang tokoh bernama Santo Stephen. Perbandingan ini, Sehun dibandingkan dengan Santo Stephen karena memiliki bibir yang sedikit mungil dan juga memiliki paras yang hampir sama dengan seorang tokoh teologi dunia pada masa zaman dulu. Ini sebenarnya apakah benar-benar reinkarnasi dan juga merupakan kembaran atau memiliki aliran darah yang sama? Ya, semua tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini selain Tuhan
Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya aktor Korea bernama Sehun mirip dengan Santo Stephen, maka ada aktor Korea yang juga dibilang mirip dengan seorang tokoh dunia, yaitu bernama Yoonho TVXQ, dibilang mirip dengan seorang tokoh yang bernama Megata Tanitaro. Megata sendiri merupakan seorang jenderal dari pajak yang ada masa-masa Jepang dulu. Nggak tanggung-tanggung, kabarnya Megata yang dibilang mirip dengan Yoonho ini merupakan seorang lulusan dari Harvard University pada tahun 1874. Jadi kayak udah lama-lama banget ya kan. Dan mungkin ini adalah takdir yang terlahir kembali dalam jasad yang sama, kan tetapi ini tuh sebuah prediksi dan juga dugaan. Ketentuan kebenaran atau tidaknya itu tidak ada yang tahu, karena Tuhan Yang Maha Esa lah yang Maha tahu. Untuk informasinya juga bahwa Megata ini merupakan sosok yang sangat penting di zamannya dan telah mengabadikan hidupnya seluruh untuk kepentingan masyarakat yang ada di Jepang pada masa itu. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, kemudian Menteri Hukum, dan juga Menteri Pendidikan di negara Jepangnya, dan juga menjabat sebagai Jenderal Perpajakan yang terdapat di Jepang. Keren ya? The last aktor dan juga selebritis yang terdapat di Korea itu bernama Ahn Hyuk, yang dibilang-bilang mirip dengan sosok tokoh yang berasal dari Jepang juga. Sosok yang dikenal dengan adanya samurai-samurai di zaman dahulu bernama Matsudaira Katamori dibilang-bilang memiliki kemiripan dengan aktor Korea ini, dan keduanya sama-sama tampan dan juga memiliki karismatik yang luar biasa bila dibandingkan. Nah, Katamori ini hidup pada tahun 1836 sampai dengan 1893. Jadi udah lama banget ya guys. Jadi kayak ada netizen membawa berita bahwa Katamori telah bangkit dalam sebuah jiwa yang baru bernama Ahn Hyuk dan merupakan aktor terkenal dari Korea. Itulah beberapa rangkuman aktor-aktor yang dibandingkan mirip dengan tokoh-tokoh dunia. Kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau misalnya dibandingkan ya memang sekilas mirip, dan ini kejelasannya apakah memang mereka itu reinkarnasi dari bentuk orang-orang zaman dahulu hingga terlahir kembali. Ini merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhan yang Maha tahu segalanya apa yang terjadi di bumi ini. By the way, kalau dibanding-bandingkan, mereka yang terlahir kembali itu merupakan sosok-sosok yang juga dari dulunya terhormat hingga sekarang itu juga memiliki banyak fans di seluruh dunia. Bayangkan kalau misalnya Korea sekarang itu memiliki banyak sekali fanbase-nya yang tersebar di seluruh dunia. Keren. Sekian untuk pembahasannya. Jadi kalau misalnya ada Korean lover di bawah, tolong komen kalau misalnya ada pembahasan dan juga ada kata-kataku yang salah. Saya minta maaf atas semua kesalahan itu, karena memang saya baru pertama sekali untuk bikin video ini dan berhubungan dengan Korea-Korea gitu. Jadi kalau misalnya ada cerita menarik lainnya, silahkan komen di bawah dan berikan komentar positif ya. Sebelum aku akhiri, semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga komen yang positif bagi channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa.